Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, sahabat hikmah sejarah dalam konten istimewa kita hari ini. Palestina, yang kini dikenal sebagai Syam, memegang keistimewaan sebagai negeri para anbiya dalam Islam karena menjadi tempat singgah para nabi dan rasul Allah. Dari Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad, berikut beberapa nabi yang memiliki hubungan khusus dengan Palestina. 1. Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di Hebron, Palestina dengan mukjizat terkenal Idul Adha. Makamnya berada di Masjid Al-Khalil. 2. Nabi Ismail alaihissalam tinggal di Hebron bersama ayahnya Nabi Ibrahim dan ibu Sarah, memiliki ikatan erat dengan Palestina. 3. Nabi Ishaq alaihissalam dilahirkan di Hebron, meneruskan dakwah tauhid di Palestina. Makamnya di Masjid Ibrahimi. 4. Nabi Musa alaihissalam meskipun lahir di Mesir, makamnya diyakini di selatan Jericho, Palestina, yang dihormati dengan sebuah masjid. 5. Nabi Yakub alaihissalam lahir di Palestina, menyebarkan tauhid, dan dimakamkan di Masjid Ibrahimi bersama Nabi Ibrahim, Ishak, dan Yusuf. 6. Nabi Luth alaihissalam berdakwah di Laut Mati, tempat yang diyakini sebagai makamnya di tepi barat, Palestina. 7. Nabi Daud alaihissalam, pemimpin selama 40 tahun di Palestina, berperan penting dalam pembentukan arsitektur keagamaan di Yerusalem. 8. Nabi Sulaiman alaihissalam dilahirkan di Yerusalem, memerintah Palestina selama 30 tahun, memperbaiki Masjidil Aqsa dengan mukjizatnya. 9. Nabi Isa alaihissalam lahir di Bethlehem, Palestina, menghabiskan hidupnya menyebarkan agama Allah. 10. Nabi Yusuf alaihissalam dilahirkan di Yerusalem, makamnya diyakini berada di Masjid Ibrahimi di Hebron. 11. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Masjidil Aqsa dalam perjalanan Isra Mi'raj, menandai keistimewaan spiritual Palestina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, dikenal dengan sebutan Isra. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dikenal dengan sebutan Mi'raj. Perjalanan spiritual yang panjang itu hanya memakan waktu 1 malam saja, yaitu pada tanggal 27 Rajab. Umat Islam menganggap Masjidil Aqsa di Palestina adalah tempat suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Pasalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami solat bersama para nabi dan rasul di Baitul Maqdis. Diketahui Palestina merupakan bagian dari negeri Syam bersama Yordania, Suriah, dan Lebanon. Kisah perjalanan Rasulullah ke Baitul Maqdis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Didatangkan kepada saya seekor hewan yang tingginya di atas keledai, di bawah bigol, langkahnya sampai sejauh matanya memandang. Maka saya kendarai dengan ditemani malaikat Jibril, lalu saya berangkat. Jibril berkata, 'Turunlah dan solatlah.' Maka saya turun dan solat. Jibril berkata, 'Tahukah kamu di manakah tadi kamu solat?' 'Engkau solat di Thaibah, Madinah, tempat hijrahmu kemudian.' Kemudian Jibril berkata lagi, 'Turunlah dan solatlah.' Maka saya solat. Jibril berkata, 'Tahukah kamu di manakah kamu solat tadi?' 'Kamu solat di Bukit Tursina, tempat Allah mengajak bicara langsung kepada Musa.' Jibril berkata lagi, 'Turunlah dan solatlah.' Maka saya turun dan mengerjakan solat. Lalu Jibril berkata, 'Tahukah kamu di manakah kamu solat tadi?' 'Kamu solat di Baitul Lahm, tempat Isa dilahirkan.' Kemudian saya masuk ke Baitul Maqdis, dan semua nabi dikumpulkan bersamaku. Lalu malaikat Jibril memajukan diriku, hingga aku menjadi imam mereka. Sesudah itu Jibril membawaku naik ke langit pertama, hingga langit ke-7 dan sampai ke Sidratul Muntaha. Di sana, Nabi menerima perintah solat 5 waktu dari Allah dari sebelumnya 50 waktu sehari. Dari jalur lain, Ibnu Abi Hatim mengatakan, dari Anas bin Malik menceritakan bahwa pada malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani Isra ke Baitul Maqdis, malaikat Jibril datang kepadanya dengan membawa seekor hewan yang lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bigol, burak. Lalu malaikat Jibril menaikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas hewan itu. Lalu kedua kaki depan hewan itu melangkah sejauh pandangan matanya. Setelah sampai di Baitul Maqdis dan tiba di suatu tempat yang diberi nama Babu Muhammad, pintu Muhammad, lalu menuju ke sebuah batu yang ada di tempat itu, maka Jibril menusuknya dengan jari telunjuknya hingga berlubang, dan hewan itu ditambatkan di tempat itu.
Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki tangga masjid. Ketika keduanya telah berada di serambi masjid, malaikat Jibril berkata, "Hai Muhammad, tidakkah engkau meminta kepada Tuhanmu agar dia memperlihatkan kepadamu bidadari-bidadari yang bermata jelita?" Nabi menjawab, "Ya, saya akan memohon itu kepadanya." Malaikat Jibril berkata, "Kalau begitu, berangkatlah dan temuilah wanita-wanita itu, serta ucapkanlah salam kepada mereka." Saat itu para bidadari sedang duduk-duduk di sebelah kiri sakhrah. Maka saya datang menemui mereka serta mengucapkan salam kepada mereka, dan mereka membalas salamku. Lalu saya bertanya, "Siapakah kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah bidadari-bidadari yang baik-baik lagi, cantik-cantik, istri-istri kaum yang bertakwa, yang bersih dari noda-noda dosa. Mereka bermukim di dalam surga dan tidak akan pergi darinya, dan mereka hidup kekal dan tidak akan mati selama-lamanya." Kemudian saya pergi. Tidak lama kemudian saya melihat banyak orang telah berkumpul. Lalu diserukanlah adzan, dan sesudahnya diserukan iqamah untuk sholat. Maka kami berdiri dalam keadaan bersyaf, menunggu orang yang akan mengimami kami. Ternyata Jibril memegang tanganku, lalu mengajukanku ke depan menjadi imam. Maka saya sholat bersama mereka. Setelah selesai sholat, Jibril bertanya kepadaku, "Hai Muhammad, tahukah kamu siapakah orang-orang yang sholat di belakangmu tadi?" Nabi menjawab, "Tidak tahu." Jibril berkata, "Orang-orang yang tadi sholat di belakangmu adalah semua nabi yang diutus oleh Allah." Kemudian, Jibril memegang tanganku dan membawaku naik ke langit hingga Nabi sampai di Sidratul Muntaha dan menghadap Allah dan menerima perintah sholat 5 waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika orang-orang Quraisy mendustakan peristiwa perjalanan Isra'ku ke Baitul Maqdis, maka saya berdiri di Hijr Ismail, lalu Allah menampakkan kepadaku Baitul Maqdis. Maka saya menceritakan kepada mereka tentang ciri-ciri khasnya seraya memandang ke arah pemandangan yang ditampilkan Allah kepadaku itu." Hadits riwayat Ahmad. Berikut keberkahan dan keistimewaan negeri Syam dalam Islam. 1. Negeri yang pernah didoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berilah kami barokah pada negeri Syam. Ya Allah, berilah kami barokah pada negeri Yaman. Para sahabat bertanya, termasuk Najd. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, berilah kami barokah pada negeri Syam. Ya Allah, berilah kami barokah pada negeri Yaman." Para sahabat masih bertanya, termasuk Najd. Rasulullah menjawab, "Di sana terjadi gempa dan huru-hara, dan di sana muncul 2 tanduk setan." Hadits riwayat Bukhari. 2. Kebaikan ada pada negeri Syam, Palestina. Kebaikan pada negeri Syam. Kami bertanya, "Mengapa wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Karena malaikat rahmat mengembangkan sayap di atasnya." Hadits riwayat Tirmidzi. 3. Benteng perang Islam di akhir zaman. Pada tiap panji terdiri dari 12.000 prajurit. Benteng umat Islam saat itu di wilayah yang disebut Ghothah, daerah sekitar kota Damaskus, Suriah. Hadits riwayat Ahmad. 4. Lokasi turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam akan turun berdekatan dengan Menara Putih di timur Damsyik, Damaskus, dengan memakai pakaian kuning. 2 telapak tangannya terletak di atas sayap 2 malaikat. Apabila dia menundukkan kepalanya, meneteslah air. Apabila dia mengangkat kepalanya lagi, turunlah daripadanya seperti untayan mutiara. Hadits riwayat Muslim. 5. Lokasi terbunuhnya Dajjal. Al-Masih Dajjal akan datang dari arah timur. Ia menuju Madinah hingga berada di balik Uhud. Ia disambut oleh malaikat, maka malaikat membelokkan arahnya ke Syam. Di sana ia dibinasakan. Hadits riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain disebutkan, lalu turunlah Isa bin Maryam di Menara Putih di bagian timur Damaskus. Isa bin Maryam menemukan Dajjal di pintu Lod, kemudian membunuhnya. Hadits riwayat Abu Dawud. Sahabat hikmah sejarah, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan konten Islami yang bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wallahu a'lamu bissawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.